Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar cara untuk membaca file env atau .env di Lucy dan CFML. Untuk membaca file .env kita akan menggunakan sebuah library namanya commonbox.env. Nah, ini teman-teman bisa gunakan dari komunitas ya. Nah, ini tinggal diinstal. Caranya box install commonbox.env. Nanti kita akan gunakan. Penggunaannya teman-teman bisa baca di sini. Kita bisa menggunakan beberapa perintah untuk memanggilnya. Kita akan langsung gunakan. Sebelumnya kita sudah pelajari terkait dengan pembuatan project Lucy menggunakan Docker. Ini saya sudah gunakan starter yang sama dengan video sebelumnya. Kita memiliki Docker file seperti ini. Kemudian Docker file ini juga dipanggil di Docker Compose ke sini ya. Nah, kemudian akan diekspos menggunakan port 888. Yang lainnya ini sama. Kemudian nanti akan ngeload folder app ini ya. Nah, kita akan coba jalankan dulu. Nah, kita akan buka terminalnya. Kita akan gunakan Docker Compose, app, dan build. Oke, ini sedang proses up ya. Nah, ini sudah server is up. Kita bisa gunakan Docker untuk mengaksesnya. Nah, bisa buka kontainer, kemudian kita show all. Nah, sini sudah muncul ya hello world-nya. Berarti kode kita sudah berjalan. Nah, yang tadi ya. Kemudian kita akan lengkapi di app ini beberapa kode ya. Kita akan tambahkan pertama. Saya akan tambahkan box.json. Nah, box ini kita gunakan untuk menginisiasi project common box-nya. Pertama, nanti kita akan gunakan juga untuk ngeload CF split set project ini. Kita kasih name dulu. Di sini name saya akan kasih nama read env seperti ini. Kemudian saya akan kasih description version. Nah, ini mainnya kita gunakan default saja. Saya akan tambahkan di sini type-nya ini adalah app. Kemudian kita akan tambahkan dependensi. Nah, dependensi ini kita bisa merujuk ke library yang tadi sudah kita lihat ya. Kita akan menggunakan commonbox.env versi 2.4 atau di atasnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan tambahkan script basic untuk menjalankan projectnya. Kalau dari terminal seperti ini tapi tidak akan kita gunakan. Kalau misalkan manual kita bisa gunakan ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini install path-nya supaya kita bisa menyimpan spesifik. Nah, kita akan taruh di karena ini tidak perlu ya, dia akan menjadi global, jadi kita tidak perlu menambahkan path. Tapi nanti ini kita gunakan untuk CF split set. Nah, seperti ini aja untuk box di bagian awal ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi sebuah JSON file lagi untuk server. Nah, di dalam server kita akan definisikan bagaimana server ini dijalankan. Kita akan tambahkan di sini timeout-nya. Seperti ini. Kemudian kita juga akan gunakan definisi untuk engine-nya. Kita akan gunakan Lucy versi 6.2. Kemudian kita akan definisikan untuk port dan juga blok dari adminnya. Nah, kita blok adminnya kita bikin false supaya bisa diakses dari luar. Kemudian rootnya kita akan ganti menjadi src dan kita akan akses dari localhost dengan port 888. Ini kita akan simpan.
Karena kita menggunakan folder src sebagai root, maka kita harus definisikan src di sini, folder src seperti ini. Kemudian indeks ini saya akan pindahkan ke folder src-nya. Nah, di sini. Nah, di dalam src kita akan tambahkan beberapa perintah, atau di luarnya kita buat dulu ya file.env-nya yang nanti akan kita baca. Nah, .env. Pertama, saya coba buat satu dulu, connection name seperti ini. Nanti ini akan kita baca di dalam src ini. Saya akan buat folder core, kemudian helper. Nah, kemudian di dalamnya saya akan buat sebuah CFC namanya env load .cfc. Nah, ini akan kita gunakan sebagai helpernya. Ini env-nya kecil aja. Nah, seperti ini ya. env loader.cfc. Nah, di dalam env loader kita buat komponen untuk membaca env yang tadi sudah kita install. Nah, untuk membacanya kita bisa menggunakan fungsi yang dimiliki Java, yaitu system. Pertama saya akan buat dulu init. Ini untuk konstruktornya ya. Nah, kita akan returnkan this. Nah, cukup seperti ini aja. Selanjutnya saya akan buat sebuah public any function get env. Nah, get env kita akan definisikan kalau misalkan ada key-nya, kita akan panggil berdasarkan key. Kalau tidak ada, kita akan panggil semuanya. Kita akan menggunakan var system. Kita akan create object. Kita akan create object Java lang system. Kemudian kita akan cek jika key-nya ini sama dengan kosong, maka kita akan returnkan system get env. Kita akan ambil semua env dari sistem. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita akan returnkan system dot get env. Nah, kita akan ambil berdasarkan key. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengambil berdasarkan key ataupun semuanya. Ini sys get env. Oke, sekarang kita akan coba panggil semuanya ke dalam indeks. Nah, untuk memanggil ke dalam indeks, ini saya akan tambahkan dulu sebuah application .cfc. Nah, ini saya akan buat komponen. Di sini saya akan kasih nama this.name env reader. Kalau enggak read env aja ya. Read env seperti ini. Kemudian saya akan seasonnya saya akan buat false. Oke, ini nanti kita lengkapi ketika sudah ada koneksi ke database ya. Ini seperti ini aja. Kemudian di bagian indeks kita akan coba buat kita akan ganti di sini cf script. Saya akan gunakan cf script. Kemudian kita akan buat sebuah my env sama dengan, nah kita akan create object. Nah, kita akan panggil core dot helpers dot env
loader. Nah, ini untuk objeknya kita panggil. Kemudian kita akan coba vardam write dam, kita akan panggil seluruh my-env-nya, get env. Kemudian kita akan panggil ya. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Nah, di dalamnya kita perlu load ulang ya. Nah, ini kita akan close. Kita harus build ulang supaya terinstall dependensinya. Oke. Kita akan clear screen. Kita akan gunakan Docker Compose, kita down dulu. Oke, dia masih proses build. Oke, ini sudah up. Kita akan coba buka lagi di sini. Kita akan load. Nah, di sini variabel core dot exist ini bukan core. Kita akan coba lihat di index. Kita buat new aja di sini ya. New core env loader. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, ini tidak error, tapi ini kita akan ambil seperti ini aja. Write dumnya gak usah ke konsol, kita outputnya kasih ke sini. Oke, kita memiliki con DSN ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan di sini. Con DSN tuh dari sini ya, connect con DSN nih. Jadi ini bisa kita panggil di sini sebenarnya, con DSN. Kita tambahkan key-nya di sini. Jadi kalau misalkan kita load, nah ini kita bisa mendapatkan isi dari env yang kita definisikan. Sekarang kita akan tambahkan beberapa library seperti MariaDB. Kita akan cari menggunakan Maven MariaDB. Nah, ini kita akan pilih yang terbaru, yang ini ya. Kita bisa view all. Kemudian kita akan copy yang bagian ini, copy link. Kita bisa buka lagi kodenya. Nah, di bagian box kita akan tambahkan, sebelumnya kita menambahkan common box. Nah, kita akan tambahkan di sini MariaDB. Kemudian MariaDB ini kita akan ambil file jar dari Maven ya. Ini yang kita ambil. Kemudian kita akan masukkan MariaDB ini ke dalam path. Nah, path-nya kita akan buat baru. Nah, MariaDB yang ada di sini kita akan masukkan ke dalam src lib MariaDB. Kita akan buat di dalam src folder lib MariaDB. Nah, nanti kita akan isi ini dengan jar ya, supaya bisa masuk. Nah, kita akan coba panggil ke dalam application. Nah, dalam application.json ini kita akan definisikan. Pertama, kita akan load jar-nya. Kita akan gunakan this.java setting. Nah, Java setting ini kita akan ambil dari loadpad. Nah, kita gunakan array di sini. Nah, array yang kita gunakan ini ya, lib
kemudian MariaDB. Tadi kita sudah definisikan libs MariaDB. Nah, ini tinggal kita definisikan di sini. Selanjutnya kita akan reload ketika ada perubahan. Reload on change seperti ini. Oke, ini kita load. Selanjutnya kita akan load juga variabel dari helpernya. Kemudian kita deklarasikan sebagai data source. Tadi kan kita sudah ngeload ya. Sekarang kita tinggal tambahkan DSN. Nah, di INV-nya kita akan tambahkan beberapa. Misalkan kita tambahkan ini MariaDB, nanti namanya Lucy DB seperti ini. Nah, di application-nya kita akan load semua ke dalam variabel lokal. Jadi nama kelasnya, stringnya, username, passwordnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam data source dan kita definisikan juga sebagai default data source-nya. Nah, kita tambahkan ke sini. Oke. Selanjutnya, ini kan di INV sudah kita tambah. Selanjutnya kita akan tambahkan di dalam Docker Compose ini supaya MariaDB-nya ini ada isinya ya. Nah, MariaDB-nya kita akan tambahkan di sini. Nah, setelah command box kita akan tambahkan MariaDB. Kemudian kita akan tambahkan dependensinya ini MariaDB ke sini. Nah, ini kita akan tambahkan dependensinya di sini. Oke, kita akan save. Kemudian kita akan jalankan kembali. Kita akan buka terminal. Ini kita akan cancel dulu. Oke, kita akan docker stop. Didownkan dulu ya. Nah, kemudian kita akan jalankan kembali dengan docker up dan build. Ini kita jalankan lagi. Oke, kita sekarang bisa lihat lagi di sini ya. Kita akan load. Nah, ini tidak error. Nah, kalau misalkan tidak error artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi di aplikasinya ini. Kalau misalkan gagal, di sini akan muncul error bahwa variabel tidak ditemukan.